duit ada tapi bunga tinggi, mau diambil nggak Mas Momo? Kan repot kan? Pusing juga. Loh, sekarang gini, bunga di Indonesia ini bunga komersial itu rata-rata konservatifnya di 8-14%. Rata-rata bahkan double digit ya, di angka 12%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain, rata-rata hanya 4-6%. Nah ini kan yang membuat yang namanya, kalau Apindo menyebut ini namanya high cost of doing business. Di mana Apindo itu mengklaster ada 4 hal yang membuat high cost of doing business. Satu, berbicara masalah harga energi kita yang relatif tidak kompetitif dengan negara lain. Kemudian biaya logistik kita yang cenderung tinggi, Mas Momo. Mas Momo bisa bayangkan, rata-rata logistik itu membebani hanya sekitar 12-14% dari HPP atau harga pokok penjualan kita. Namanya COGS, cost of goods sales. Tapi di kita, di negara berkembang seperti Indonesia ini, membebani kira-kira ya di angka 22-24. Nggak efisien bisnisnya. Jadi itu klaster kedua logistik. Klaster ketiga, nah ini yang tadi kita bahas, itu berbicara masalah cost of fund, cost of money. Kita kalau mau pinjam aja mahal gitu. Coba kalau kita misalnya pinjam, ini baru kita sebagai pengusaha loh. Belum kalau konsumen. Mas mau pernah nggak pinjam pinjol? Kayaknya nggak pernah ini, duitnya banyak. Misalnya pinjam pinjol, wih bunganya bisa 20-50% setahun loh. Itu kan sebenarnya membebani kemampuan daya beli masyarakat. Jadi artinya bunga yang tinggi itu bukan hanya membebani supply side, bukan hanya membebani pengusaha, tapi juga demand side. Orang mau pinjem, atau floating bunganya 14%, 15%. Tingkat suku bunga acuan kita baru aja naik lagi loh, 20% menjadi 5,75%. Nah, klaster yang keempat itu berbicara masalah SDM sebenarnya. SDM udahlah. Kalau SDM panjang nih diskusinya ini kan. Betul. Kira-kira begitu Mas. Jadi Apindo sudah mengklaster bahwa 4 hal itu yang secara struktural itu masih menjadi problem di Indonesia dan kita konsisten untuk mendorong. Makanya di Apindo namanya Satgas Debottlenecking. Jadi kita punya dashboard khusus, kita berikan masukan-masukan pada institusi terkait nih, Kementerian Koordinator Ekonomi, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan lain-lain. Tapi poinnya adalah kita fokus mendorong agar bagaimana ekonomi bisa tumbuh dan bisa merata. Masalahannya berarti klasik, Mas. Klasik. Dan berulang. Klasik dan berulang. Saya sepakat dengan ini. Klasik dan berulang ini kan sebenarnya sindiran buat regulator sebenarnya. Enggak, ini kan bahasanya klasik dan berulang kan berarti ini masalahnya sudah tercapture, tapi kok enggak selesai-selesai. Betul nggak Mas Omo? Benar banget. Ini Mas Pras ini menyindir dengan bahasa halus sebenarnya. Kira-kira begitu Mas. Baik. Oke, tapi kalau misalkan lihat kondisi tadi kan udah disebutkan ya, kalau misalkan semester 1 tantangannya begitu berat ya. Dan apalagi ditambah dengan konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah beberapa waktu lalu dan naiknya harga minyak. Nah, dengan kondisi sekarang ini dengan harga yang suku bunga udah mulai naik, suku bunga. Terus ditambah lagi dengan konflik geopolitik udah mulai mereda nih sekarang. Tapi kira-kira dengan kenaikan suku bunga dengan rupiah yang mulai agak melandai-melandai dikit ya. Jadi gini, coba kita sedikit satu persatu Mas Momo. Karena begini, ada satu hal yang buat kita itu membuat lebih stabil. Misalnya tadi kondisi geopolitik yang lebih stabil, harga minyak yang tadinya sampai menembus 120 ya. $1 per barel itu kan luar biasa. Itu akan membuat fiskal kita bleeding karena kita asumsi makronya di angka 80 $, per barel. Nah, itu ketika ada stabilitas nilai, karena bayangin minyak kita sehari lebih dari 1,2 juta barel, kita baru liftingnya 650 misalnya. Artinya ketika kemudian terjadi fluktuasi harga minyak yang luar biasa, tentunya fiskal kita yang akan terbebani. Nah, tapi kemudian memang ada beberapa kondisi yang membuat kita ini ya ada semacam disinsentif lah, semacam itulah ya. Misalnya tingkat suku bunga acuan tadi, walaupun kami sadar Mas Momo bahwa ketika BI dengan instrumen moneternya itu menaikkan suku bunga acuan, ini 3 kali berturut-turut loh. 3 kali benar. 25 basis point, 50 basis point, kemudian terakhir 25 ya. Jadi bayangin dari 4,75 langsung lompat menjadi 5,75. Dalam waktu 1-2 bulan ya. Ini kan buat kita jadi PR betul ya, jadi PR betul. Jadi teman-teman bahkan tanpa kondisi itu pun, Apindo kemarin udah survei. Tapi ini survei tahun 2025 ya, untuk memotret bagaimana proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Itu teman-teman pengusaha Mas Momo, itu rata-rata sekitar 64% belum akan melakukan ekspansi usaha. Karena beberapa faktor ya, misalnya permintaan yang cenderung masih up and down dan lain-lain. Tapi poinnya dengan kondisi yang seperti itu tentunya dibutuhkan regulasi yang lebih pro dengan pertumbuhan dan pemerataan. Karena ketika regulasi itu bisa mendorong dan memberikan daya ungkit yang maksimal, maka tentunya kita, ya itu yang kita harapkan. Apa bentuknya ya? Banyak lah. Kalau istilah Mas Pras itu kan harus ada sebuah bauran yang bersifat komplement gitu. Jangan sampai ya kayak tadi sekarang fiskal aja tadi pajak UMKM, pajak UMKM dari 0,5% menjadi
22% pajak badan ini kan dikarikan luar biasa ya. Belum ini lagi kita kasih exercise betul ya, dan Apindo mengkritisi misalnya beban-beban ini kan banyak ya kan. Bahkan PT yang belum TBK ini harus RUPS, lapor ke ke notaris kan. Dan itu kan bayar masalahnya, ada PNBP-nya ada, notarisnya bayar. Jadi teman-teman yang masih bergerak di skala, harusnya akan ada skalanya nih, misalnya yang omsetnya minimal di atas usaha, jangan mikro lah, mikro kecil jangan dulu lah. Mikro kecil kan ada undang-undang tentang UMKM. Kalau misalnya omset masih 5 miliar, 10 miliar setahun misalnya ya jangan dulu lah misalnya misalnya. Tapi poinnya dibutuhkan sebuah kebijakan komprehensif, jangan malah menambah-nambah cost of doing business gitu. Kira-kira begitu Mas Pras, itu yang menjadi perhatian dari Apindo. Ya, tapi kan kita lihat dengan insentif. Pemerintah juga sebenarnya kan sangat aware dan care juga nih dengan kondisi ekonomi, dengan di semester kedua ini beragam insentif sudah diberikan kan. Ada insentif misalnya yang untuk Nataru, kemudian libur sekolah begitu yang sudah disiapkan, kemudian harga gas industri LNG yang kemarin sempat ramai dipatok di $13 Amerika Serikat per MMBTU. Nah ini akankah nanti bisa berkorelasi nggak sih untuk ngelihat bisnis tadi, misalnya tadi tantangannya cost of fund, kemudian cost of doing business, kemudian ya tujuannya kan supaya pasar tenaga kerja kita masih tetap kondusif, tidak ada ancaman-ancaman PHK lagi nih, Pak Haji. Kalau saya tuh seneng lihat Mas Pras tuh menyampaikan sesuatu itu. Ini cocok jadi jubir ya bro. Nah itu gimana? Menyampaikan sesuatu dan kemasan bagus. Tapi baik, bagus. Ini bisa persaingan nih di Apindo ini. Silakan Pak Haji, itu gimana? Pemerintah harusnya nih. Banyak ministris yang butuh Mas Pras sebenarnya. Karena gini. Tapi ini bercanda-bercanda serius ini. Jadi artinya coba kita berkaca ya Mas Pras. Ini serius Mas Momo. Kadang-kadang kementerian itu punya kebijakan, itu kadang-kadang penyampainya itu kurang bisa membahasakan dengan bahasa populis, dengan bahasa yang menenangkan masyarakat. Misalnya Kemenq atau Dirjen Pajak punya kebijakan, kan harusnya tersampaikan dengan bahasa yang lebih pas gitu kan. Termasuk misalnya sekarang ada obligasi apa nih? Bond yang merah, Pandabon dan lain-lain lah. Artinya pemerintah ini kan membutuhkan spokesperson yang lebih bisa membahasakan dengan bahasa yang lebih populis dan membuat ketenangan buat masyarakat. Karena begini Mas Pras, berbicara ekonomi itu berbicara masalah keyakinan. Berbicara ekonomi itu berbicara masalah bagaimana respon masyarakat terhadap regulasi pemerintah. Kalau masyarakat yakin, udah otomatis akan stabil kok. Kalau masyarakat yakin bahwa ekonomi Indonesia itu akan bagus, narasinya bahwa regulasi pemerintah pro dengan pertumbuhan, itu udah pasti. Respon paling jujur masyarakat itu ada di mana? Ada di bursa. Ada di nilai mata uang. Sekarang begini gampangannya ya. Misalnya nih, Mas Pras punya duit misalnya $1 juta misalnya, ya kan namanya contoh ya kan. Jamininkan saja Mas. Dia punya $1 juta. Kalau Mas Pras yakin bahwa wah ini dolar sekarang berapa sih? Let's say 17.900 misalnya. Kalau Mas Pras yakin dengan program pemerintah dan tahun depan ini dolar hanya 16.000, Mas Pras duitnya akan ditukar rupiah apa tetap pegang dolar? Kalau tahun depan tahu akan 16.000. Akan dilepas lah. Lepas lah.